Institusi di luar militer disinyalir telah berusaha mendatangkan 5.000 senjata ilegal yang bahkan telah berupaya untuk mencatut nama presiden. Disampaikan oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantio, yang justru disampaikan pada saat acara silaturahmi bersama para purnawirawan petinggi TNI yang hadir, diantaranya antara lain adalah Wiranto, kemudian Prabowo Subianto, dan juga beberapa nama petinggi TNI lainnya. Dalam penjelasannya, menurut Gatot Nurmantio, ada juga jenderal-jenderal yang secara nakal untuk membantu kedatangan 5.000 senjata ilegal tersebut, dan dipastikan oleh Gatot, pihaknya akan terus mengawasi dan bahkan akan melakukan tindakan bila terus masih dipaksakan untuk mendatangkan senjata ilegal tersebut. Dan berikut penjelasan secara lengkap Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio saat acara silaturahmi tersebut. Situasi yang sekarang ini yang sama-sama juga harus kita waspadai, ada semacam etika politik yang tidak bermoral, atau dikatakan pada saat ABRI yang dulu itu terjadi sekarang ini, Pak. Sehingga suatu saat apabila kami yang junior ini melakukan langkah yang di luar kepatutan para senior, itu hanya kami sebagai bayangkari. Tapi datanya pasti kami akurat. Ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata, bukan militer. Ada itu, Pak. Ada yang memaksa, ada yang mempidanakan. Untuk apa? Ada. Dan data-data kami, intelijen kami akurat. Kami masuk pada relung intinya, Pak. Tapi hanya untuk kami saja, Pak. Ini untuk. Karena kalau tidak ini, Pak. Kalau tidak, bahkan TNI pun akan dibeli. Tidak semuanya sih bersih, Pak. Jujur saya katakan. Tidak semuanya bintang-bintang sih bersih. Tidak. Ada yang sudah punya keinginan dengan cara yang amoral untuk menempati jabatan. Ada. Dan saya berjanji, mereka akan saya buat merintih, Pak, bukan hanya menangis. Mereka akan saya buat merintih, bukan hanya menangis. Biarpun itu jenderal. Karena ini yang berbahaya, Pak. Kalau sudah TNI tarik ke politik, sebuah negosiasi politik, selesai negara ini. Ujung-ujungnya nanti pasti kita nggak bisa berbuat apa lagi, Pak. Undang-undang pidana militer masuk, semua masuk. Itulah awal dari perkelahian, dan itulah awal dari kehancuran negara. Maka apapun akan kami lakukan. Kayak mau 200 saja, Pak. Memakai nama presiden, seolah-olah itu dari presiden yang berbuat. Padahal saya yakin itu bukan presiden. Informasi yang saya dapat kalau tidak A1 saya tidak akan sampaikan di sini. Ini yang saya pikir saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang prajurit. Saya dianugerahi Panglima TNI, cerita seorang prajurit sudah puncaknya, Pak. Sebagai seorang orang tua, anak saya dua-duanya sudah menikah, sudah S2, dan sudah punya cucu, Pak. Jadi sebagai manusia dan prajurit sudah sampai level atas, sudah pas tinggal pengabdian saja, Pak. Itu yang harus kami lakukan. Jadi ini yang mungkin Pak Wiranto tahu, coba mungkin Pak Wiranto lebih soft lagi beliau, Pak. Tapi itu yang terjadi, Pak. Sampai saya tolak. Bahkan saya katakan kita intip terus, kalau itu ada akan kita serbu. Jadi kalau suatu saat kami menyerbu, Pak, itu karena tidak boleh di negara kesatuan Republik Indonesia ada institusi yang memiliki senjata selain TNI dan Polri. Dan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank dan bisa menembak pesawat dan bisa menembak kapal. Saya serbu kalau ada. Ini ketentuan. Karena kalau kita mencoba dengan cara hukum sudah tidak bisa, bayangkari itu yang akan muncul nanti. Sementara itu mendengar saat dikonfirmasi secara langsung oleh awak media mengenai pernyataan dari Gatot Nurmantio tersebut, Gatot hanya beralasan bahwa hal tersebut sudah digagalkan dan baru berencana. Gatot sendiri tidak menjelaskan secara langsung apa nama institusi yang berusaha mendatangkan senjata secara ilegal tersebut ke Indonesia. Demikian langsung dari Jakarta, Ronald Steven melaporkan. Institusi di luar militer disinyalir telah berusaha mendatangkan 5.000 senjata ilegal yang bahkan telah berupaya untuk mencatut nama presiden. Disampaikan oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantio, yang justru disampaikan pada saat acara silaturahmi bersama.